Halo, selamat bertemu kembali. Hari ini saya akan mereview tugas dari kelompok ya mahasiswa untuk kelas yang saya ajar, yaitu kelas etika bisnis. Nah, mereka diberikan tugas untuk mencari perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia yang melakukan program tanggung jawab sosialnya. Nah, kemudian mereka membuat profil perusahaan, kemudian mencari tahu apa saja program dari tanggung jawab sosial yang dilakukan oleh perusahaan, kemudian dampaknya bagi masyarakat itu apa saja. Dan kemudian mereka akan memprestasikannya. Tetapi karena semua dirumahkan di rumah dan belajar di rumah, kemudian pegawai juga bekerja dari rumah, maka saya memberikan kesempatan pada mereka untuk mengirimkan filenya lewat media sosial WhatsApp ya ke saya, kemudian saya mengoreksi tugas mereka. Nah, mari kita review tugas mereka ya. Baik, nah teman-teman dan juga mahasiswa saya telah melihat hasil kerja dari 7 kelompok. Kemudian ternyata ada 2 kelompok yang sama ya perusahaannya, yaitu PT Pertamina. Nah, ini menunjukkan bahwa tidak ada komunikasi nih ya antara teman-teman dalam satu kelas. Kemudian tugas ini kan saya suruh kumpul dalam bentuk makalah ya, makalah dalam bentuk Word, kemudian nanti dijilid. Tapi karena tidak ada pertemuan, maka dikumpul soft filenya saja ya, kemudian dibuatkan PPT, kemudian dipindahkan dalam bentuk PDF dan kirim via WA. Dan masih ada saja kelompok yang tidak mengumpulkan dalam bentuk PDF, kemudian juga tidak mengumpulkan makalah dalam bentuk Word ya. Oke, jadi dari ketujuh kelompok yang kumpul, ada satu kelompok yang tidak membahas tentang CSR ya, program CSR, tetapi malah membahas tentang profil saja gitu ya. Jadi tidak membahas tentang bagaimana perusahaan itu melakukan program CSR dan bagaimana manfaatnya. Dan pada umumnya tiap kelompok semua hanya menampilkan ini PPT milik perusahaan ya. Oke, itu boleh, tetapi harus ada modifikasi sama hasil diskusi kelompok. Kira-kira apa yang perusahaan lakukan, kemudian dampaknya bagi masyarakat, atau program itu ditujukan pada siapa, mereka mendapat dampak positif apa, kemudian dampak negatifnya juga bisa didiskusikan oleh tiap kelompok, dan itu yang kurang oleh tiap kelompok ya. Oke. Kemudian terburu-buru. Misalnya contohnya kelompok 1 membuat PowerPoint-nya, hurufnya tidak diatur dengan baik, tidak dengan rapi gitu ya. Kan PowerPoint itu harus dibuat poin-poin pentingnya, kemudian disusun ukuran hurufnya dan lain sebagainya ya. Seperti itu. Oke, jadi diharapkan untuk berikutnya mahasiswa diharapkan untuk membuat tugas itu dengan baik gitu ya. Jadi tidak copy paste langsung dari ini dengan menyebutkan sumber, tetapi kita jangan copy paste langsung ya. Kita membuat profilnya secara teratur, kemudian diketik yang rapi gitu ya. Diingat marginnya, kemudian perataan kiri kanan, kemudian terlebih juga membuat PPT, hurufnya diperhatikan, pengaturannya dibuat bagus supaya saat presentasi akan membantu kita dan orang yang mendengarkan atau melihat PPT kita dan mendengarkan
pemaparan kita itu mereka bisa mengerti dengan baik. Oke, terima kasih buat semua mahasiswa yang sudah mengerjakan tugas. Nanti hasil reviewnya akan saya kirimkan di WA group. Kemudian juga akun ini juga bisa kalian lihat ya. Oke, kemudian bisa memperbaiki kesalahan-kesalahan yang ada. Oke, selamat untuk semua, selamat belajar dan sampai jumpa ya di sesi yang selanjutnya. Terima kasih.